Mengusulkan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS untuk membiayai program makan siang gratis jika Capres-Cawapres Prabowo Gibran terpilih. Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syafudian dan Wakil Direktur Indef Eko Listianto. Selamat sore Bu Hetifah. Eko. Sore Mbak Cindy, sore Mas Eko. Baik, terima kasih sudah bergabung. Bu Hetifah, menurut Anda apakah tepat menggunakan dana BOS untuk pembiayaan program makan siang gratis? Jadi dana BOS ini adalah satu skema, ya, skema bantuan atau dana transfer dari pemerintah yang langsung diberikan ke sekolah. Nah, jadi ketika kita membicarakan program yang terkait dengan makan siang gratis ini, tentu saja kita juga harus memikirkan konsekuensi budgetnya seperti apa, karena cukup signifikan tadi sudah disebutkan ya, lebih dari 200 triliun untuk bisa membiayai apa yang memang sudah direncanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Prabowo dan Gibran. Nah, selain anggaran besarannya, tentu saja mekanismenya ya, kelembagaannya itu seperti apa. Nah, jadi bisa saja ada yang berpikir, wah ini nanti akan ada tender ke perusahaan catering yang besar-besar, raksasa, atau bagaimana. Nah, salah satu usulan itu adalah mekanismenya langsung melalui sekolah. Nah, sekarang kan sebetulnya sudah berjalan nih dana BOS. Nah, besarannya pun gitu ya, kalau sebelumnya itu sama setiap daerah seluruh Indonesia per kepala berapa, namun belakangan ini sudah dilakukan adjustment atau evaluasi dengan memperhitungkan tingkat kemahalan. Nah, jika ada program baru yang diberikan, tentu saja bukan tidak mungkin dana BOS ini bisa diberikan tambahan nilainya, ya, dan itu pun bisa berbeda-beda tiap daerah. Hanya yang penting gitu bahwa di sini sekolah yang lebih bertanggung jawab untuk kita melaksanakannya. Tadi besaran dana BOS yang diterima oleh setiap sekolah kan memang bervariasi dari tingkatan sekolah, dari daerahnya masing-masing. Tapi ada simulasi yang kemarin dilakukan oleh Menko Airlangga Hartarto, makan siang gratis itu per porsi Rp15.000 per anak. Cukupkah dana BOS yang dimiliki oleh sekolah untuk membiayai makan siang gratis ini? Sementara mereka juga masih harus mengeluarkan dana untuk biaya operasional sekolah seperti kebutuhan belajar mengajar, buku, listrik, dan fasilitas mengajar lainnya. Ya, jadi kalau menggunakan dana BOS yang existing, mungkin bisa jadi akan mengganggu beberapa prioritas yang sudah dialokasikan sebelumnya, ya kan? Jadi tentu saja kalau 15.000 dialokasikan untuk makan, dikali sekian hari, katakanlah 200 hari dalam 1 tahun, tentu saja akan mempengaruhi alokasi dana BOS yang ada sekarang. Nah, oleh sebab itu, menurut pandangan kami tentu saja perlu simulasi ini, ya, untuk bisa kemudian juga memperhitungkan bagaimana kalau memang melalui dana BOS, dana BOS-nya harus ditambah berapa. Jadi ya, kalau tidak cukup ada kemungkinan untuk ditambah ya. Harus ditambah. Baik. Pak Eko, menurut Anda tepatkah pembiayaan makan siang gratis ini menggunakan dana BOS? Ya, kalau secara istilahnya pipeline anggaran memang ada alasannya begitu ya. Jadi karena itu langsung kepada sekolah begitu. Nah, tetapi kalau saya lihat ya sebetulnya kan oke lah, nanti misalkan ini nanti hasil realcon dari KPU memang memutuskan begitu ya, Pak Prabowo dan Pak Gibran jadi presiden dan wakil presiden selanjutnya begitu. Nah, program ini kan memang sangat ikonik begitu ya, sangat mengena di masyarakat. Cuma menurut saya ya harus dikaji secara mendalam juga begitu, karena begini, kalau kita lihat sebetulnya walaupun ini nanti langsung bisa ke sekolah, tapi juga sebetulnya beban guru ya, kepala sekolah pada hari ini itu kan sudah banyak sekali begitu. Nah, kalau kemudian dibebani lagi dengan tanggung jawab untuk makan siang gratis ini, tentu saja ini juga akan menimbulkan katakanlah konsekuensi kelembagaan ini ya, kelembagaan yang baru begitu. Walaupun di sisi lain mungkin yang terdekat dengan sekolah guru-guru itu ya karena lebih dekat ya. Artinya kalau kita pakai dinas mungkin juga ada program lembagaan lain begitu. Ya ini salah satunya challenge-nya itu adalah bagaimana nanti melaksanakan tapi tidak kemudian atau menggeser dan artinya dengan ilmu ya, ada sesuatu berubah menjadi gizinya juga harus tercukupi semacam itu gitu. Di luar persoalan anggaran, tentu anggaran harus dari ini ya Mbak Cindy ya, harus dari
pos yang baru, kira-kira begitu. Ya. Kalau menggunakan bos saat ini ya saya rasa itu pasti akan mengganggu untuk kegiatan yang lainnya begitu. Mengganggu kegiatan lainnya yang sudah dibutuhkan oleh sekolah ya. Kalau tadi Bu Etiva bilang ya, artinya bisa ada potensi kok ditambah kalau memang kurang. Sebentar ke Pak Eko dulu. Tahan dulu Bu Etiva. Ya, Mas. potensi ada ya, tapi memang yang memungkinkan itu memang melakukan reposisi atau realokasi anggaran ya, karena kalau kita lihat secara ini ya keseluruhan ruang fiskal kita sebetulnya untuk belanja-belanja di luar mandatori dan belanja terikat itu porsinya sudah kecil ya, di bawah 30%. Ini yang mungkin nanti akan diotak-atik oleh pemerintah ke depan bagaimana kemudian bisa menjadi sebuah anggaran yang bisa menopang dari upaya kebijakan makan siang gratis ini begitu. Tetapi itu juga nggak mungkin dipakai semuanya ya. Misalkan 26% kan sekitar 800-an T, tapi kan nggak semuanya bisa ke situ juga karena sebetulnya itu sudah ada posnya juga begitu. Jika nanti pengumuman KPU menyebutkan bahwa Prabowo Gibran memenangi Pilpres 2024, kemudian direalisasikanlah program ini, apakah bebannya bagi anggaran akan seperti apa Pak Eko? Ya kalau tidak katakanlah melakukan realokasi ya atau mengefisienkan anggaran tertentu tentu akan membebani begitu. Cuma concern saya adalah jangan sampai kemudian program ini kemudian melebarkan defisit kita ya. Batasan tetap harus dijaga di level 3% karena itulah yang memberi confidence kepada makroekonomi kita, kepada keberlanjutan APBN ya. Jadi kalau kemudian karena program ini kemudian memperlebar APBN apalagi merubah undang-undang di atas 3%, nah ini saya khawatir nanti itu akan menjadi isu baru terhadap stabilitas makroekonomi kita yang ujung-ujungnya nanti investor bisa kabur, kira-kira begitu. Anda melihat ada potensi itu ya, memperlebar defisit? Saya rasa dari rancangan RAPBN 2025 kemarin ada tanda-tanda ke arah itu ya, sudah mulai memperlebar defisit, walaupun belum jelas apakah tujuannya untuk program-program populis ini atau yang lain begitu. Baik, ini harus diwaspadai. Nanti kita akan lanjutkan lagi usai kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.